Danau meninjau di Danau Sekara, mandi di Danau Minang tidak dibutuhkan. Ke mandi di Kota Raja, pandanglah dulu dalam bayangan. Assalamualaikum kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel Lensa Sumatera, channel yang berhubungan dengan bus, khususnya bus Sumatera yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, pada video kali ini saya hunting di terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang. Nah, saat ini ada unit bus NPM kelas bisnis kelas yang sedang terparkir di terminal ini, terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Nah, karena ada kesempatan, saya coba mereview beberapa fasilitas yang akan ditawarkan oleh bus dari PO NPM ini, khususnya untuk bisnis kelas yang punya harga tiket 350.000 dari Kota Padang Panjang menuju Kota Jakarta. Bagaimana keseruannya? Tetap ikuti video ini dan jangan lupa dukungan kawan-kawan semua agar channel ini tetap update video-video terbaru mengenai dunia bus, khususnya dari daerah Sumatera Barat. Nah, setelah melihat bodi luarnya, mari kita coba lihat cek interiornya. Nah, di sini ada konfigurasi kursi, yaitu dengan konfigurasi 2 di bagian kiri dan kanan. Nah, saya coba menghitung sampai ke belakang, total sebelah kiri saya yaitu 10 kursi dikali 2 berarti 20, ditambah 3 berarti 23 belakang. Nah, di sini juga ada fasilitas toiletnya yang dikhususkan hanya untuk buang air kecil saja. Kemudian juga ada di bagian dekat toilet ada pengarum ruangan dan tempat tidur supir yang akan beristirahat. Nah, sedangkan di sebelah kanannya atau sebelah kiri dari arah belakang itu juga ada 20 kursi, jadi totalnya ada 40 kursi. Sedangkan untuk bagian bagasi atas juga terlihat lega untuk memasukkan barang-barang bawaan yang tidak berukuran besar. Nah, bisa dimasukkan di dalam ini. Nah, di depannya juga ada pengatur ruangan serta dilengkapi dengan TV. Dan juga untuk jarak kaki, saya pikir untuk kelas bisnis kelas ini sudah cukup lumayan. Untuk pandangan ke depan bagi kawan-kawan yang suka ngetrip, ini juga sangat mudah karena ini menggunakan kaca single glass. Nah, di sini ada juga supirnya yang juga akan bersiap-siap meninggalkan terminal ini. Nah, untuk info, unit yang dipakai adalah Mercedes-Benz, kalau tidak salah ini adalah 1521 intercooler. Sedangkan bodinya dari Euroliner Rahayu Sentosa. Mohon kalau ada kesalahan bisa dikoreksi nanti di kolom komentar. Nah, jadi intinya fasilitas yang didapatkan ada toilet, TV, konfigurasi kursi 22 dengan jumlahnya 43, serta bagasi yang cukup luas dan jarak antara kaki dan kursi juga cukup lapang, serta harga tiket yang tergolong murah untuk tujuan Jakarta. Nah, di depan kita ada V25 yang akan bersiap-siap melakukan pengujian kir di kantor dishub yang ada di terminal ini. Nah, tak berapa lama masuk satu unit bus Transport Express Jaya dengan tujuan Kota Jakarta dari arah Padang Pariaman menggunakan bodi Celsius. Mesinnya kalau tidak salah ini adalah 1526. Maaf, sepertinya OH 1626 sebagai di kaca sampingnya. Dan ini adalah para krunya dari Transport Express. Inilah bapak supirnya. Masih menggunakan single glass yang merupakan mode yang langka dan sangat diincar oleh para mania yang suka ngetrip dengan bus. Nah, bisa dicoba untuk menggunakan PO Transport Express ini menuju Kota Jakarta atau dari Kota Jakarta menuju Kota Padang Pariaman dan Kota Solo.
Nah, ternyata dari arah Bukit Tinggi masuk satu unit bus ANS. Sepertinya ini adalah kelas Royal kelasnya yang juga akan berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan ini P25 masih bersiap-siap sebelum melakukan ujikir dan sepertinya akan berangkat untuk melakukan ujikir. Dan di belakang saya masih parkir satu unit transport ekspres yang sedang menunggu penumpang. Nah, inilah penampakan dari PUKNS Indomodi New Patriot dari Monodadim 5. Nah, depan sanalah kantor Dishub tempat ujikirnya. Oke, kita lihat lebih dekat lagi bagaimana keadaan dari PO ANS ini atau dari bus ANS ini. Bagaimana kondisi penumpang, kita lihat bagaimana bagasinya. Nah, jadi kalau PO MPM biasanya melakukan ujikir di daerah atau di terminal tiket Sudirman ini. Nah, ini dia. Ternyata ini adalah kelas Royal Class dari PO ANS, merupakan kelas tertinggi yang ada yang ditawarkan oleh PO ANS dengan harga tiket 550.000 untuk tujuan Jakarta. Dan juga bagasinya sepertinya ini adalah bagasi tembus dengan mesin 1626 dari Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz 1626 MG. Dan ini adalah bagian belakang dari PO ANS. Sangat bersih, tidak ada lecet, masih seperti mobil baru. Nah, sebagai info, tidak hanya PO ANS, PO MPM juga menggunakan konfigurasi seat 28 seat yang bisa dibilang leg rest juga. Dan juga nantinya ada PO baru yang juga akan menggunakan konfigurasi seat 28 seat yang tergolong leg rest. Nanti kita akan lihat di pertengahan video ini, jadi tetap ikuti video ini sampai akhir. Nah, ternyata penumpangnya cukup banyak, dan dari awal launching sampai sekarang unit leg rest ANS sangat diminati oleh para penumpang. Dan tak berapa lama dari arah Bukit Tinggi masuk satu unit bus KMS atau Kamisayo tujuan kota Jakarta di Jetbus AD3 sepertinya dari Adi Putro. Namun tidak singgah di terminal ini, hanya melewati dan langsung melanjutkan perjalanan. Oke, akhirnya ANS Legnes berangkat ke Jakarta dan sekitarnya sekitar pukul setengah 10 lewat. Jadi untuk on time untuk pembelian tiket bisa di Redbus atau melalui agen-agen terdekat. Nah, dari arah kota Bukit Tinggi masuk satu unit bus MPM yang akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Sepertinya ini adalah MPMV 19 dengan julukannya Bintang Polos. Sama seperti PO Transport Express, PO MPM juga menggunakan tameng di bagian kaca depannya untuk menghindari pelemparan batu yang ada di lintas Sumatera. Nah, untuk PO yang tidak menggunakan tameng itu yaitu PO ANS
NPM Gumarang Jaya, KMS Dagang Pesisir. Nah, yang saya tahu itulah beberapa PO dari Sumatera Barat yang tidak menggunakan tameng di depannya. Sedangkan untuk unit yang menggunakan kaca single glass kebanyakan dari unit Transport Express. Sedangkan dari PO NPM juga ada, namun dengan kelas finish class melalui lintas tengah untuk tujuan kota Jakarta. Tidak hanya tujuan kota Jakarta, tapi juga kota Medan ada unit dengan single glass yang digunakan untuk menuju kota Medan dari kota Padang Panjang atau dari kota Bukit Tinggi dan sebaliknya. Nah, dari arah Bukit Tinggi masuk satu unit bus Evastar dengan tujuan kota Palembang. Salah satu ciri khasnya Evastar ini menggunakan mesin Hino, khususnya Hino AK yang menggunakan mesin depan. Nah, jarang sekali bus-bus sekarang ini menggunakan mesin depan seperti Hino AK yang dipakai oleh bus Evastar ini. Dan masuk lagi satu unit bus ANS. Ini merupakan bus ANS kedua yang masuk terminal ini dari arah kota Bukit Tinggi yang akan berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Sepertinya ini adalah kelas eksekutif kelas dengan konfigurasi seat 36 seat dan mode Patriot dari Morodadi Prima. Untuk harga tiketnya yaitu 450.000, bisa dilihat di Redbus ataupun bisa dipesan melalui agen-agen terdekat. Perbedaan yang sangat mencolok adalah perbedaan penggunaan mesin, bodi, dan seat dengan kelas dari Royal Class, yaitu kelas tertinggi dari ANS. Nah, ini menjadi pilihan bagi para penumpang yang cukup menjanjikan. Kalau yang suka dengan kenyamanan bisa memilih Royal Class. Nah, inilah penampakan belakang dari unit Executive Class PO ANS. Sekilas mirip lampunya Adi Putro bagian belakang yang versi lama. Dan tak berapa lama sepertinya masuk satu unit bus. Ini pertama kali saya melihat ada unit bus yang mempunyai nama berbeda yang jarang-jarang masuk ke terminal ini. Kabarnya ini adalah pengganti PO Borneo yang menggunakan PO Borneo untuk mengisi trip menuju kota Jakarta. Nah, ada tulisan Kanaya. Namun itu saya tidak tahu apakah itu infonya valid atau tidak. Nah, akhirnya ANS trip kedua dengan gelar Always berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini adalah kelas eksekutif kelas dari PO ANS. Nah, di sini juga banyak kawan-kawan YouTuber yang mengambil beberapa video bus yang ada di terminal Bukit Sungan. Oke, dari arah kota Bukit Tinggi masuk satu unit bus Gumarang Jaya yang akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Namun biasanya PO Gumarang Jaya memberangkatkan dari sini satu unit, sedangkan yang masuk ke terminal ini ada 2 unit. Nah, karena ini adalah unit dari kota Bukit Tinggi, nanti ada satu unit dari kota Pariaman
yang juga akan berhenti di sini, dan kemudian penumpangnya ditransfer atau dimasukkan ke bus yang satunya. Jadi biasanya yang berangkat itu hanya satu dari terminal Bukit Surungan. Nah, tak berapa lama dari arah Padang Pariaman masuk PO Bus Dagang Pesisir Jaya. Ini juga merupakan PO Bus yang lama yang sudah beroperasi di Sumatera Barat, namun sekarang juga beranjak mulai masuk menggunakan bus-bus dengan tipe Big Bus. Nah, ini dia penampakan dari PO Pesisir Jaya. Saat ini sedang menggunakan satu unit bus dari Adi Putro dengan jet bus Adi 2 tanpa tameng dan menggunakan kaca single glass. Menarik sekali kalau kawan-kawan ini mencoba trip dengan PO Pesisir Jaya ini. Untuk pemesanan tiket bisa dilakukan di terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. Inilah penampakan dari PO Dagang Pesisir Jaya. Untuk legres ya. Tameng. Transport cie. Kakakku kacau kan Nah, lancar. setelah semua penumpang naik ke atas bus, akhirnya PO Dagang Pesisir Jaya kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini dia seperti yang saya bilang tadi, kalau PO Gumarang Jaya dari terminal Bukit Surungan memberangkatkan satu unit bus. Jadi ada penumpang yang transit ke satu bus yang lainnya. Dan yang masuk saat ini adalah KJB 8 disusul dari belakang yaitu oleh bus Yuanda 5 tujuan Kota Palembang. Dan diikuti rombongan DPR dari Laksana. Dan sepertinya yang berangkat hari ini adalah KJB 8 dengan gelarnya Kelawi Country menggunakan body Skyliner SHD dari Rahayu Sentosa. Dari arah Bukit Tinggi masuk satu unit bus Yuanda 5 lagi, berarti sudah 2 unit yang akan menuju kota Palembang dari terminal Bukit Surungan ini. Untuk mesin yang dipakai oleh KJB 8 ini adalah sepertinya menggunakan Mercedes-Benz 1526, berarti sudah menggunakan elektrik. Nah, dari arah kota Padang, maksud saya dari arah kota Bukit Tinggi masuk satu unit bus NPM. Terlihat cukup ramai terminal Bukit Surungan hari ini. Ada 3 unit bus yang sedang standby atau lagi parkir, NPM 1 dan 2 unit bus Gumarang Jaya.
Untuk informasi, bus MPM juga menggunakan seat leg rest yang memanjakan penumpang dengan total seat yaitu sekitar 28 seat untuk kursi leg restnya. Namun juga ada kursi biasa, kalau tidak salah sekitar ada 2 atau 4 kursi yang disediakan di bagian belakang. Tentu saja harga tiketnya juga berbeda dengan harga tiket yang leg rest. Untuk leg rest sekitar 550.000, bisa dilihat di Red Bus kalau kawan-kawan yang ingin mengambil tiket, atau juga melalui agen-agen terdekat yang ada di kota kalian seperti Kota Padang, Bukit Tinggi, Jakarta, maupun di Terminal Bukit Sulaiman ini. Nah, kurang lebih hanya berhenti 10 menit saja, bus MPM ini kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Dan terlihat dari belakang juga bus Kubarang Jaya dengan nomor pintu 8 berangkat menyusul dari belakang bus MPM yang juga akan berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Karoseri yang berbeda, satu menggunakan Laksana, yang satu lagi menggunakan Rahayu Sentosa dengan bodi Skyliner SPD. Dan Pariaman yang substitusi bus MPM dengan bodi limited frame sampai tingkat Nah, ini adalah penampakan dari PO NPM. Belakangnya ini jalannya diganti, namun apakah itu padat saya tidak tahu karena belum tertulis di aja dukannya lah. Kalau tidak salah ini jalannya Brilian, atau mungkin saya salah, bisa di komentar. Nah, sekarang katanya jalannya menjadi Sapadi. Dan ini adalah PO pendatang atau PO yang juga baru berdiri dari kota Sumatera Barat. Pendirinya adalah orang Pariaman dengan nama PO Raihan. Unit yang dipakai adalah mesinnya adalah saat sekarang ini adalah Hino RG dengan balutan bodi Laksana dari bodi Laksana dengan bodi SL2 Deprem. Dan ternyata si raja paket ada sedikit luka di bagian belakang akibat pelemparan atlet batu di lintasan Sumatera, makanya perlu memakai tameng. Memang berbeda kalau suara mesin Hino RG ini, mesin yang tergolong langka yang dipakai saat ini. Nah, ini adalah agen dari PO Raihan. Kita tanya sedikit perwakilan pengurus tentang PO ini. Kapasitas dengan yang pola yang lebih memuaskan dan baik. Unit ala full leg rest ya om? Leg rest. Oke. Leg Mudah-mudahan rest. semakin sukses om. Bisa barang KQ hari lah. Alhamdulillah akan kita lakukan. Nah, dari informasinya unit ini menggunakan leg rest dengan harga tiket hanya 450.000 dari kota Nomor handphone om. Padang Panjang menuju kota Jakarta. Jadi ini adalah tarif leg rest termurah dibanding dengan PO lain. Nanti kita lanjutkan wawancaranya dengan agennya. Yang nanya Padang Panjang, nanya Pariaman bisa di sini ya om? Bisa ya? siap. Nah siap. Oke om. Terima kasih banyak om. Sama-sama. Kalau koran lokasi start sengaja kita startkan dari Lubuk Basuang. Lubuk Basuang, Sungai Limau, Pariaman, terus Padang Panjang. Tujuan Jakarta dan Jogja. Nah, untuk tarif ya kita menormalkan sesuai dengan mengikuti tarif yang lain-lain. Dan kita tidak mau bersaing. Ya bersaing kita dengan secara sehat lah dengan aturan yang berlaku. Jadi ada kisaran Hampir 50 Hampir. untuk leg rest. Ya. Semoga bisa jalan tiap hari ya om. Amin. Ini sekali berapa? Ini alhamdulillah kalau untuk apa kita start Senin, Kamis, dan Sabtu. Setelah
berkemungkinan setelah habis bulan Februari kita akan jalan setiap hari. Keberangkatan kita akan keberangkatan setiap hari. Unit rehan yang udah ready atau yang udah disediakan untuk khusus untuk Padang dan Jakarta itu udah baru 10 unit. Dan kedepannya akan berkemungkinan akan kita berangkat dari Sumatera Barat ke Jakarta. ya untuk sekarang ya 2 unit itulah. Nah untuk ini Om, dari Ramisi Om. Alhamdulillah mulai dari start Lubuk Baswang, Pariaman, Sungai Limau. Alhamdulillah untuk rehan yang berangkat tanggal 10 hari Rabu tanggal 10 Februari penumpang itu ada 5 orang. Alhamdulillah di Sungai Rengas ada tambahan 10. Alhamdulillah untuk Legres full. Mudah-mudahan bisa bersaing lah dengan Amin. secara sehat ya Om ya. Amin. Nah, dari arah Padang Pariaman masuk 1 unit bus LBJ, dan dari arah Padang Bukit Tinggi masuk 1 unit bus Epastar tujuan Padang Palembang. Nah, sebagai informasi, apakah ada perbedaan antara LBJ dan Transport Express? Sebetulnya itu adalah satu perusahaan, namun cuma hanya berbeda nama saja. Jadi bisa dibilang ada 2 unit yang berangkat untuk PT Transport Express. Untuk gelarnya saat ini yaitu Gumilang Samoyang, yang LPG Transport Express ini. Jadi liverinya lebih mirip ke warna ungu, kalau yang Transport Express ke warna biru. Mesinnya kalau tidak salah ini menggunakan 1626 full lintas timur, bodinya dari Adi Putro Jetbus HD3. Untuk harga tiket kalau tidak salah saya sekarang ini adalah 360.000. Kemarin itu juga pernah promo menjadi 325.000. Namun karena promonya sudah habis, jadinya sekarang tarifnya 360.000 dari Kota Padang Panjang menuju Kota Jakarta. Info lebih lanjut bisa dihubungi agen LBJ atau agen Transport Express. Jadi sama saja sebetulnya, masih sama-sama satu PO. Nah, tidak hanya livery bagian luarnya saja, namun interior dalamnya juga dicat seperti warna ungu khas warna LPG. Kalau Transport Express lebih cenderung ke warna putih biru, sedangkan LPG lebih cenderung ke warna putih ungu. Oke, akhirnya LPG berangkat sudah menggunakan suspension, bukan menggunakan suspensi daun lagi atau suspensi per. Dan ini adalah unit kedua dari PO Epastar tujuan Kota Palembang dari arah Kota Padang Palembang, yang sekarang menunjukkan sekitar pukul 11.15. Sedangkan yang bus ke Barangkaya tadi yang mengantarkan penumpang nantinya akan kembali ke pool. Dan tak berapa lama masuk 1 unit bus NPM kelas bisnis kelas
ini adalah unit ketiga dari POANS kelas eksekutif plus yang akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi keberangkatan terbanyak masih dipegang oleh POANS untuk menuju kota Jakarta dan sekitarnya. PONPM ada 2, ANS sudah 3, MPM 1, Gumarang 1, Transport Express 1. Nah, karena hari sudah siang menuju kampus 11 lewat, jadi hanya sebentar saja POANS kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta hingga kota Bandung. MPM V18 Brena Ina yang katanya akan melakukan uji ket juga di Kelas. kantor desa Jangan bang, amin dan bang. Ikutnya Oh. sedangkan tak berapa lama Mumpung dia berbaik hati Rekan Sabu sebetulnya ini adalah unit pariwisata, namun digunakan untuk mengisi regulernya MPM karena semua unit kerjanya sedang pakai ini kelas bisnis kelas dengan rute menuju atas 13 kota Jakarta. Pak, iya Pak. Minyak lain. Aku utara. Oh. Utara bukan ke selatan. Oh, ke selatan Pak. Cuma ke selatan ini. Nah, saya penumpang yang akan ke Medan. Namun bapak ini pakai yang bagus-bagus. Saingan Iya. banyak. Saya ke Medan ini banyak. Oh, Bapak mau ke Medan. antuknya salah. Iya. Bukit Turi lagi ke Manado. Mandi di Nah, kampung karena dia juga suka menyanyi Minang doakan dia naik selama di Mantap. Satu lagi Pak. Kapan hijau di Danau Sekara. yang akan Mandi di Ranah Minang tidak dibutuhkan. MPM. Ke mandi di Kota Raja. Pandanglah dulu dalam bayangan. Pancalawe hanya terlebut putiang di Padang Panjang. Mandi malape dulu di Batu. Daunnya kampung Ranah Minang terbayang-bayang. Dan dari Ini nyanyi kota itu. Bukit Tinggi Ada si buruk lagi ya. Ya. Sabanglah burung, sabanglah halam. Sabangnya jauh, dia Pansai sama kabar-kabar. Ditahan tadi, tindakan kampung. Sayu indah adon sama kita. Ike 20 kan kampung. Kasih itu sana, Namun ini kita. sebetulnya ada beberapa Jauh, bus lain yang Wah. masuk Becak dan noleng di Nayo juga. dan Serantau di Adang di Dua dikenakan pada Indah ado di bis. sana yang malang. Jadi Hanya terima kasih melarai kepada kepada kawan yang sudah hanya mendukung bersantai. dan menonton Supaya channel tenang, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Sultan Indo, Mama Sultan Indo, dia ialah tande mande hati dan kanai kawa aduh indah dapet tarago manyabi yomane angke padi dan payu dan payu indah dapet tarago gadi yomane jadi dalam nasi dan nanti dan
mandi karena hati jadi unde mandi lama tanpa lama. Tak ada tang ya. Abang memang biar di luar. Memang biar. Dah, kasih dah.